Halo Sobat Arah, balik lagi bersama saya Aris di podcast Arah Channel. Dan pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang uang dan energi uang. Nah, bagi kalian yang penasaran, stay tune terus di video ini. Mari kita belajar tentang energi di dalam diri kita. Nah, uang itu hanya energi dan bisa kita untuk menariknya. Bener gak nih? Yuk kita jelasin. Jika uang itu energi, lalu bagaimana untuk menariknya? Uang sama dengan air, sama dengan bumi, sama seperti udara. Itu semua energi. Karena itu energi, kita bisa menarik atau mengusir uang. Beberapa orang pandai untuk menariknya, dan oleh karena itu, mereka menjadi kaya. Dan beberapa orang lagi tidak pandai untuk menariknya. Dan oleh karena itu, mereka menjadi miskin. Sebelum membicarakannya lebih jauh, mari kita bicarakan konsep dasar hukum tarik-menarik. Yang pertama, seperti disebutkan di atas, segala sesuatu di dunia ini adalah energi. Tubuh, pohon, makanan, mobil, air, semua energi. Bahkan pikiran kita juga adalah energi. Hukum tarik-menarik menyatakan suka menarik suka. Saat kita memikirkan sesuatu, kita memancarkan energi ke alam semesta. Sekarang bayangkan skenario ini. Saat kita memikirkan uang, kita memancarkan energi uang. Karena suka menarik suka, lebih banyak energi uang akan datang dan mengalir ke kita. Akhirnya energi memanifestasikan dirinya sebagai objek sebenarnya, atau uang real atau tunai. Teorinya sangat sederhana. Pikirkan uang dan akan muncul di depan kita, tapi kenyataannya berbeda dari teori. Fakta bahwa orang yang mempunyai sedikit kelimpahan uang menyatakan yang sebenarnya. Tampaknya hal itu lebih menjadi rahasia umum, bahwa menarik lebih banyak uang daripada memikirkannya sepanjang hari. Cara menarik energi uang, ada yang menyebut energi uang adalah frekuensi. Uang memiliki sifat frekuensi unik tersendiri dan tidak memilih orang. Orang memilih uang, mereka bisa memilih untuk menariknya atau menolaknya. Bagaimana dengan orang yang menginginkan uang, tapi mereka tidak berkecukupan? Karena mereka memancarkan frekuensi atau energi yang mengusir uang, mereka biasanya memiliki beberapa perlawanan di dalam dirinya, terlepas dari mereka mengetahui atau tidak. Dan inilah salah satu alasan mengapa orang tidak menjadi kaya. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka menolak uang. Mari kita periksa apakah kita memiliki ketahanan atau resisten yang kuat terhadap uang atau tidak. Berikut ini beberapa contohnya. 1. Mengatakan, saya ditakdirkan untuk menjadi miskin. 2. Pekerjaan saya tidak mengizinkan saya untuk mendapatkan penghasilan tinggi. 3. Orang kaya itu jahat. 4. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ini sebuah adalah blok atau penutup yang menyembunyikan uang dari pandangan kamu. Jika kita memiliki pemikiran seperti di atas tadi 1-3, kecil kemungkinan kita akan mendapatkan kekayaan. Dan apa cara terbaik untuk menarik uang? Adalah dengan mencintai uang. Terdengar bodoh kan? Tapi memang benar, setiap orang kaya yang pernah saya temui, mereka itu cinta uang. Itulah alasan mengapa uang mencintai mereka dan mengelilinginya. Belajar mencintai uang bisa menjadi sederhana dan bisa menjadi sulit. Kita harus mulai melepaskan semua keyakinan negatif atau blok penutup dalam diri kita. Saat kita mulai mencintai uang, satu hal yang perlu diingat adalah kita tidak bisa memiliki pikiran yang berlawanan dalam waktu bersamaan. Misalnya mengatakan si Fulan jahat, kemudian mengatakan lagi si Fulan adalah orang baik dalam waktu bersamaan. Otak kita tidak bisa memikirkan si Fulan adalah orang baik tanpa menghapus pemikiran sebelumnya. Sama seperti uang, kita tidak bisa menjadi kaya dan akhirnya bahagia jika kita berpikir bahwa uang tidak bisa membawa kita ke dalam kebahagiaan. Untuk menarik uang, kita harus menghapus blok kita dulu.
Dan berikut ini adalah cara kreatif untuk menarik kelimpahan rezeki. Yang pertama adalah bersihkan dompet dari sampah. Wah, maksudnya gimana nih bersihkan dompet dari sampah? Yuk kita jelasin. Tunjukkan kepada uang Anda betapa Anda menyukai dan menciptakan lingkungan yang aman agar bisa merasa dihargai dengan penuh perasaan oleh dompet kamu. Buang semua tanda terima bon atau kartu-kartu kadaluarsa. Bersihkan energi negatif. Proses ini memberi alam semesta pesan yang jelas yang telah kamu buat di dompet dan di hati kehidupan kamu agar lebih banyak kelimpahan ditarik ke kamu dengan mudah. Kedua, kumpulkan semua koin kamu. Kamu akan takjub melihat berapa banyak uang yang muncul saat kamu mengosongkan kantong baju lama. Lihat di bawah sofa atau periksa di tas kamu. Buat toples khusus untuk koin dan lihat bagaimana mereka membantu berkontribusi pada kekayaan kamu karena mereka membawa energi getaran berlimpah. Ketiga, beritahu uang yang kamu sukai ini. Mulailah merasa senang dengan uang kamu dan kirimkan gagasan cinta. Pada dasarnya, jika kamu menyukai uang, niat sangat penting. Jelaskan tentang jenis peluang dan pengalaman yang ingin kamu tarik untuk diri kamu sendiri. Tuliskan daftar lengkap dari semua peluang dan pengalaman yang ingin kamu tarik untuk dirimu sendiri selama hidup kamu. Jadilah spesifik karena alam semesta sedang mendengarkan. Pengaturan niat dalam proses manifestasi. Tempatkan gambar uang yang indah dalam alam bawah sadar kamu. Dapatkan sejumlah uang palsu, fotokopi uang, atau untuk penggunaan pribadi saja, atau untuk gambar stok uang, dan tempatkan di area yang cukup sering dalam kesadaran visual kamu. Bisa jadi itu lemari es, cermin kamar mandi, papan penglihatan kamu, langit-langit kamar tidur kamu. Hampir dimanapun kamu bisa menanamkan pikiran alam bawah sadar kamu. Kelilingi diri dalam citra kemakmuran dan lihatlah apa yang terjadi. Komitmen berbuat kebaikan dengan uang. Apapun yang kamu keluarkan pasti akan kembali kepada kamu. Jika kamu melakukan tindakan kebaikan secara acak, energi terikat untuk kembali ke kamu. Selama kamu tidak mengharapkannya, turunkan selembar uang di kamar mandi saat si pembersih toilet ada di sana, atau mungkin membayar kopi untuk orang yang berada di sekeliling kamu. Ini adalah latihan yang terasa menyenangkan untuk menyesuaikan energi aliran berlimpah. Kamu memberi semesta pesan bahwa kamu memiliki lebih dari cukup kemakmuran untuk berbagi. Hal berikutnya adalah pergilah ke pusat perbelanjaan mall yang paling mahal. Sewaktu masuk ke ruangan, bukalah perasaan untuk bisa membeli apapun yang diinginkan di hati kamu. Cobalah untuk mencoba sepasang sepatu termahal atau tas seharga $10.000. Rasakan seolah-olah kamu bisa memiliki kekuatan untuk membeli apapun yang kamu inginkan. Niat di sini sangat penting ya. Cobalah ganti pola bahasa ketakutan dan kekurangan kamu. Mulailah melihat uang itu hanya sebatas penukaran energi. Saksikan sendiri setiap kali kamu mengatakan, itu terlalu mahal, atau tidak ada cukup uang. Dan Anda cukup membingkai perasaan ini saja, atau lebih baik jangan mengatakan apa-apa. Saya selalu bilang dalam hati saya bahwa suatu saat saya akan membelimu. Terkadang tidak menyuarakan ketakutan kamu adalah cara terbaik untuk mengubah energi. Dan itulah penjelasan mengenai uang hanyalah energi dan kita bisa menariknya. Kita bisa menerapkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. So, saya Aris Rahmat undur diri. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya teman-teman. Akhir kata, salam sehat, salam sejahtera. Wassalam.